Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberikan selalu kesehatan kepada kita, dan jika Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca dulu surat Fatihah, khusus kepada saudara kita yang di Palestina, yang mereka untuk informasi dari relawan Mercy sudah 1.100 korban yang mati dan yang sakit luka. Bahkan beberapa tenaga Mercy meninggal dunia di tempat 6 orang. Roket sengaja dijatuhkan Israel pada waktu malam biar banyak yang mati karena mereka lagi tidur. Yang kedua, kata Mercy, roket juga dijatuhkan di tempat-tempat umum, pasar, supaya banyak sipil yang mati. Dan tidak boleh karena ini genocide, pembunuhan massal. Jadi lepas dari etika perang, sementara Hamas perempuan, tentara perempuan mereka agak ganggu. Perempuan punya anak Israel mereka tak ganggu, Hamas itu. Tapi Israel tidak, anak-anak pun dibunuh sama mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang satu akidah dengan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'alal muslimina fi Gaza. Allahumma shalli 'alal muslimina sya'ab Palestin. Allahumma 'alaikal yahudi. Allahumma dammirhum wa farriq jam'ahum wa shattit syamlahum. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik, tema kita hari ini seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, etika kepada Allah berikutnya, larangan mengingkari dan mengolok-olok alam akhirat. Baik, alam akhirat adalah alam daripada pertanggungjawaban seluruh amal yang kita lakukan. Ada dari mulai ke alam nasut, alam malakut, alam arwah, kita sudah banyak merintangi alam tanpa kita sadari. Alam rahim, alam dunia, dua lagi alam, kuburan dan akhirat mahsyar. Mana kategori alam akhirat? Yang pertama alam barzakh. Jadi kalau orang sudah mati atau kita nanti mati, itu sudah termasuk akhirat itu. Karena kata Nabi, annal kubur awil qabr madkhalun min madakhil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, kata Nabi, adalah pintu pertama awal akhirat. Jadi orang kalau sudah meninggal, dia sudah masuk ke akhirat itu, sudah ke pintu awalnya. Dan kita akan mendatangi pintu itu, mau atau tidak mau, terpaksa atau tidak, kita akan Allah wafatkan. Masalahnya bukan kematiannya, karena sebab tak mati akan terjadi sirkulasi kehidupan yang tak normal. Tapi masalahnya amal perbuatan yang harus dibawa menuju kuburan ini. Jadi kategori akhirat adalah kuburan. Yang kedua yang tak boleh diingkari atau diperolok juga, mahsyar dan hal yang terkait di dalamnya. Jadi banyak nanti mahsyar ini, dalamnya itu ada haud telaga Nabi, ada mizan, ada sirat, ada kisos. Kisos itu bukan hukum pancung, yaitu amal perbuatan seseorang yang baik-baik akan diambil orang lain sebab dia mempunyai kezaliman yang belum dia selesaikan di dunia ini. Yang terakhir, kategori alam akhirat adalah surga. Endingnya ke sini, habis selesai. Ya, setelah menjelaskan setelah orang ke surga ke neraka, tak ada penjelasan.
Yang jelas nanti orang-orang penduduk neraka akan bisa ke surga jika ada imannya. Begitu mereka keluar dari neraka, mereka nanti akan tertulis di jidatnya ini jahannamiyun, ya. Ada cap bekas penduduk neraka jahanam. Setelah itu penduduk surga menikmati surga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita menjelaskan sedikit akhirat ini. Secara dalil, melimpah ruah dalil di Quran menjelaskan adanya akhirat. Apakah akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya. Apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah? Di abad 20, namanya dia menemukan sebuah penemuan tentang Big Bang, ya, bahwa dia mau begini, tapi penemuan ya, lalu pecah kata dia, cas. Alam ini kemudian mengembang. Awalam yalladzina kafaru, kata Allah, bukankah orang kafir tahu annas samawati wal arda kana raqqa, dulu bumi dan alam ini terpaut menyatu semuanya. Tapi 14 abad yang lalu sudah jelaskan Quran ini. Dia baru menemukan abad 20 paut. Fafataqnahuma, lalu pecah dia. Menjauh alam ini. Big Bang itu. Lalu alam ini mengembang. Makin luas, kata Allah, wa inna lahu lawasi'un, dan kami memperluasnya, kata Allah. Jadi kita ini tak perlu ada penemuan ilmiah. Kita imani 1000%, 1.000.000% Quran itu pasti benar. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa penemuan terakhir ini di laut itu ada api, apinya itu tak padam sama air laut. Gimana itu? Lawannya api dan air. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. Dan demi laut yang panasnya, ya sudah dibuktikan, ya sudah lama lah. Makanya ini menunjukkan kitab Quran itu, ya, memang betul-betul kitab valid, ya, belum betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu ragu oleh kita, ya, tetap kita komitmen sama mukmin kita ini sampai Allah mewafatkan kita. Lalu berikutnya, setelah Thomas Hubble kata dia, setelah mengembang alam ini, Pak, nanti terjadi titik kebekuan karena seluruh alam semesta ini menjauhi matahari. Dingin jadinya, makin sunyi, sepi, gelap. Manusia juga bisa mati. Kata dia, teorinya, satu ketika alam ini akan terpaut kembali. Dia sebut kalau ada Big Bang, dia sebut dengan Big Crunch, penyempitan raksasa. Penyempitan raksasa. Kenapa? Alam ini ketemu lagi. Ada gunung meletus, nanti akhirnya zilzal, gempa, idazul. Tapi meletus gunung, gempa, tsunami, itu dalam rangka kontraksi, ya, bikin terpaut lagi. Terjadi musibah. Karena menuju akhirat nanti, menuju kiamat kan banyak terjadi musibah. Ya. Ada api, ya, yang menggiring, ada lubang di timur dan di barat, segala macam. Lalu kata dia, alam ini akan terpaut kembali. Ungkapan Thomas Hubble bahwa alam ini terpaut kembali dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ini. Mana suratnya ini? Itu. Al-Anbiya 104. Kata Allah apa? Yauma natwis sama' katayis sijilli lil kutub. Pada hari itu, kata Allah, kami akan gulung alam ini seperti lembaran kertas begitu. Dulu terbuka, kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Awalnya alam ini tertutup gini, dibuka. Kertas tergulung, dibuka lebar. Kami kuncupkan lagi, kata Tuhan. Nah, apa kuncup itu? Lupa ya. Kuncup kembali, alamnya kembali ke awal lagi. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu.
Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ya, ini janji kami kata Allah, pasti terjadi ini dan kami sanggup melakukannya kata Allah. Kami pelakunya. Fa'il. Ya. Nah, itu ya dalil pertama ini. Ya, jika orang tak percaya akhirat. Jadi, yang kedua begini, Pak. Begini, Ibu Bapak. Yang kedua begini. Kalau tak ada akhirat, makanya akhirat itu bukan sekadar ada ya, wajib ada. Wajib harus ada. Apa sebabnya? Di dunia ini kan banyak kejahatan, kezoliman. Hitler membunuh 60 juta lebih kurang. Idi Amin di Uganda membunuh manusia kira-kira 20 juta. Ya, Sisi Bashar Assad ribuan membunuh rakyat Mesir dan Syria. Yang paling besar nanti adalah komunis. Seluruh dunia dia bunuh hampir 100 juta. Hampir 100 juta di sini Mao Zedong segala macam ya membunuh. Nah, itu ya. Apa terjadi jika mati seperti Palestina begini mati mereka ini, anak-anak yang kecil yang menangis menjerit nggak ada dosa. Kalau tak ada akhirat, misteri dunia ini tak terungkap kebenaran. Dia ada orang yang benar tak melakukan karena dia tak punya duit, di penjara dia, bahkan mati dia. Sementara bapak ini punya duit, banyak dia duitnya, selamat dia, ya. Hukuman dia dikurangi lagi, tak jadi hukum mati, cuman seumur hidup. Namanya Sambo. Ya. Ya karena menang itu. Jadi hukum itu dipretelin semua itu. Yang salah yang mati itu matilah dia, menangis ibunya. Anaknya meninggal. Kalau tak ada akhirat, misteri jadinya, tak terungkap semuanya. Apa ini kehidupan begini nih? Yang mati begitu aja kalah, yang menang dia menang. Maka akhirat membongkar nanti, membongkar. Bahkan kata Nabi nanti Allah akan datang kepada manusia ini biduni terjemah, tak ada penterjemah. Tuhan tanya langsung. Salah satu yang paling ngeri nanti begini kata Nabi ya, nanti Allah akan mendatangi para pembunuh. Wajah Allah itu khutban dalam kondisi marah pekat Allah itu. Kenapa kau bunuh begitu langsung? Jangan mengambil nyawa. Makanya kata Nabi begini, lazawalid dunia, hancurnya alam ini kata Allah. Kata Nabi, hancur alam ini, berantakan, gempa bumi, meledak bumi umpamanya. Dipandang Allah itu remeh itu, nggak ada apa-apanya itu. Daripada apa? Daripada min qatlil muslim, membunuh satu nyawa itu. Bayangkan itu. Sehingga dipeliharanya nyawa manusia. Makanya konteks Palestina ini, Pak, tak usah kita menjadi muslim, cukup kita menjadi manusia, cukup kita menjadi manusia, ya, kita harus membela mereka. Tapi kan mereka duluan roketnya Hamas 5.000, ini rentetan panjang ini, ya. Bapak jangan melihat kejadian awal memang diawali start dari Hamas, tapi kan tekanan-tekanan, pemukiman ilegal, Aqsa. Saya heran setiap kali Ramadan pasti perang di Aqsa itu. Kenapa Israel itu tak dibiarkanlah dulu sebentar mereka lagi puasa, lagi taraweh, biarin dulu. Ini baru asap-asap menjelang Aqsa. Kayak begitu. Saudara kita taraweh di sini adem-adem, makan, kita bisa buka puasa bersama. Mereka begitu. Tak ada lagi ya, kocar kacir sudah. Bagi mereka itu besok saya mati di mana ya? Saya mati di mana? Sudah begitu. Masih ada video yang tersebar ya, tentang seorang ibu yang dia perawat, begitu mati suaminya, sonam, alhamdulillah suamiku syahid. Jadi bukan innalillah sudah, alhamdulillah. Sampai disyukurinya syahid itu. Dan begini berikutnya, ini kan tanah dirampas, tahu Bapak dulu, tahun 1400-an, 1944 ke bawah itu. Itu Palestina itu negara maju, Pak. Gurunya tuh pakai jas-jas, pakai kot, orang Malaysia bilang kot, baju yang rapi. Gedung-gedungnya tak kalah dengan Eropa, mobil-mobilnya mewah di situ, jalannya rapi. Ini negara dulu luar biasa ini. Datang orang Yahudi di sana, tak diganggu-ganggu itu. Nanti setelah 1944 datang penjajah Yahudi mulai ini dengan Zionismenya, baru mereka nanti mulai jatuh ini keadaan. Itu kaya. Dan ketika Indonesia mau merdeka, maka Palestina melalui muftinya itu
ya Muhammad Amin kalau nggak salah saya, mendeklarasikan Indonesia merdeka itu. Maka kita nggak bisa menafikan Arab ini. Kalau nggak bisa duduk kita. Kalau nggak diakui Arab dulu pertama. Nanti berikutnya kata Saudi, kalau negara Arab sudah, masa saya tidak? Saudi juga negara Arab rata-rata yang mengikrarkan kita merdeka ini. Subhanallah, jasa merdeka. Jadi ini rasis ini bahaya memang ya. Itu saya kembali ke pangkal. Jadi tak cukup. Jadi rentetan yang panjang ini Palestina, ya, rentetan yang panjang. Karena Palestina itu dia mencokol daerahnya itu 3 benua, ya, Afrika, Asia dan Eropa itu. Jadi jika orang menguasai begini dianggap penguasa dunia. Israel itu penguasa dunia, orang nggak tahu aja tuh. Kita buat contoh, ketika Obama menjadi presiden, dia membuka bantuan-bantuan dari Mesir itu, dari lubang-lubang supaya masuk. Begitu Netanyahu tahu, maka di lobinya senator dari Amerika Serikat. Kata dia, ini Obama gini nih. Langsung Obama ditekan dia. Tutup kembali itu. Ditutup itu. Lobi Yahudi itu. Seluruh dunia. Ya. Baik. Kita kembali ke pangkal. Itu dalil pertama. Yang kedua, kita kembali ke akhirat dulu. Bal kadzabu bis-sa'ah. Mendustai kiamat. Wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ah sa'ira. Kami janjikan, kata Allah, kami janjikan bagi orang yang mendustai hari kiamat, dia berada di tengah kobaran api neraka yang menyala. Itu ancaman itu. Ancaman apa? Nah, langsung saya ke sini. Sepakat jumhur ulama bahwa orang yang mengingkari akhirat serta mengolok-oloknya kafir murtad. Kenapa? Itu kan rukun iman. Rukun iman kan ada 5. Rukun kita beriman. 1 tak boleh copot. 1 copot murtad. Ya, ibu ini kan pernah ngomong ini. Ibu yang satu ini. Ya. Tentang dia, sehingga Pak Mahfud MD juga memberi komentar. Apa ungkapan dia? Kita ambil ungkapan lengkapnya dulu ya. Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno menyampaikan pidato politik saat ulang tahun yang ke-44 PDI 10 Januari 2017. Dalam pidatonya Mega menyindir para ulama penganut ideologi tertutup. Jadi ulama itu adalah penganut ideologi tertutup yang disebut para peramal masa depan. Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memposisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy. Para peramal masa depan, mereka dengan fasih meramalkan apa yang pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya, belum pernah ke akhirat, kata Mega. Ya, kalau versi ini sudah kafir murtad. Ya, 2017 ya. Kita mengambil contoh aja. Banyak yang lain-lain ya. Yang lain juga banyak. Saya ambil contoh saja tentang bagaimana sepakatnya para ulama mengingkari akhirat bisa membuat orang keluar dari Islam. Mengolok-olok. Maaf ya. Ya, kalau Bapak senang sama dia tapi harus objektif. Nah, kalau Bapak senang sama dia tapi harus objektif. Dalam video yang tersebar umpamanya Pak Agil Sirot pernah mengatakan, wah penduduk NU lah gitu ya. Jangan takut nanti kalau di kuburan ditanya malaikat, siapa Tuhan? Katakan kami pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Udah nggak ditanya lagi itu. Ya, masih saya simpan video, tapi nggak saya mau tampil. Artinya begini, itu kan mengolok-olok ya, bercanda. Seperti malaikat ditanya begitu, karena memakai kain kapan yang usang. Paham kan? Marrob bukan ditanya, marrob bukan ditanya. Saya sudah kain kapan saya sudah. Emang sebodoh itu malaikat? Itu mengolok-olok namanya. Kenapa ditanya saya kain kapan sudah usang? Saya usah tanya saya lagi. Kan begitu. Karena waktu itu dia berpesan kalau saya mati kain kapan saya yang usang-usang. Supaya malaikat nanti kecelek gitu lah. Dianggapnya bodoh begitu malaikat. Itu kan menista itu. Mengolok-olok buat
tolong candaan begini walaupun kita ketawa jangan pakai karena dia menyentuh syariat. Ya, jangan. Ya, yang lain aja canda-candanya. Canda yang lain aja mukidi apa kayak segala. Ya. Jangan yang menyentuh akhirat, kuburan, surga, neraka, azab. Jangan. Ya. Jangan sentuh begini nih. Karena kita apa? Ini ayat sering saya sampaikan sudah. Wala in sa'altahum, jika kalian bertanya kepada mereka kata Allah, kenapa sih kalian buat canda-canda agama Tuhan ini? Kata mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma sendau gurau, rileks supaya enggak tegang-tegang amat lah, ya. Wa nal'ab, dan kami cuma bermain aja tujuannya. Oh, langsung Allah serius. Qul, katakan Muhammad, abillahi, apakah urusan Allah, wa ayatihi, dan ayatnya, wa rasulihi, dan urusan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Nggak bisa. Tolong, dan kita pun membelanya harus benar, ya. Membela itu harus benar. Kalau ada orang benar dukungin, kalau ada orang salah tegurin. Kalau ada orang salah kita dukung, itu namanya menjerumuskan orang itu. Ya, udah salah didukung juga. Ya. Karena begitu tuh mata ini ya. Mata itu khianat jadinya melihat kebenaran. Jangan sampai ayah kita, orang tua kita menyuruh kita syirik, kata Allah, jangan patuhi. Ayah kandung ayah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapatkan, kata Allah, akhir Al-Mujadilah ini. Kalian tak akan menemukan ada karakter orang yang mengaku dia iman kepada aku, kata Allah, dan percaya kepada akhirat. Yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Dia berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah. Saya ulangi, tak ada karakter, kata Allah, karakter orang beriman itu tak ada pada diri karakter orang beriman itu mendukung penentang Allah itu. Walau kana aba'ahum, walaupun ayah kandungnya itu, ayah atau ibunya, au ikhwanahum, atau saudara kandung adik kakaknya, au asyiratahum, atau keluarganya, kerabatnya. Tak ada. Kalau orang beriman udah salah orang tuanya dalam kezaliman, kesyirikan, dia bantu, atau saudaranya dia dukung juga, bukan beriman, itu selesai. Karena kalimatnya la itu lawannya tidak, lawannya iya, berarti iya dalam keadaan tidak beriman. Ya, itu la tajid. Kalau paham bahasa Arab, la itu la, betul. La nahiyah namanya. Ya, la nahiyah, larangan. If'al la taf'al. Yajid la tajid. La tajidu qawma yu'minuna billah. Baik, itu ya. Jadi tentang menista. Sekarang akan saya sebutkan saja, langsung saya menuju sasarannya. Ini sekarang suruhnya cepat nih ya. Berapa nih? 3 ya. Nah, 31 lagi, baru lagi. Berarti 10 menit lagi sih. Jauh. Si jauh ya. Kopi susu. Ya. 32 ya. Baik. Enggak apa-apa. Saya lagi masih gelap. Sekarang saya tunjukkan ke Bapak 5 golongan orang yang menyesal di hari kiamat. Jangan kena deh. 5 golongan orang yang dianggap nanti menyesal di hari kiamat. Dan penyesalan itu sudah tak berlaku lagi. Nah, pertama, orang kafir pasti sudah. Kafir terbagi 2. Kafir akidah, beda akidah berarti. Ya, beda akidah. Di surah Al-Bayyinah jelaskan, innalladzina kafaru, orang kafir itu terbagi 2, min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir itu ada 2 Bu ya. Ahlul kitab atau Yahudi, Kristen itu kafir, kategori kafir. Yang mengkafirkan ini bukan saya, Allah. Ya, wal musyrikin, dan agama selain ahlul kitab. Ya, Hindu, Buddha gitu. Nah, yang kedua kafir nikmat. Orang Islam itu, kalau ada hadis begini, saya tanya Bapak Ibu dulu. Kata Nabi begini, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Tinggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, dia kafir yang nyata. Kira-kira Nabi ini ngomong di depan para sahabat atau di depan orang kafir Quraisy?
Hah? Sahabat kan? Karena orang kafir Quraisy emang tak sholat dia. Berarti kafir dari orang mukmin itu ada. Al-ahdu bainana wa bainahum. Perjanjian antara kita, kata Nabi, dengan mereka sholat. Faman taraka sholat faqad kafar. Barang siapa yang tak sholat, kata Nabi, kafir dia. Nah, ada ayat begini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Syukur tambah nikmat. Kalau kufur, ini ngomong Nabi ke siapa nih? Orang Islam kan? Sahabat. Jika kufur, azabku pedih. Jadi setiap sikap yang menentang agama dianggap kafir. Sebenarnya kalimat itu diksi Tuhan itu. Tak usah qul ya ayyuhal non muslim, ya ayyuhal kafirun. Ya. Saya kencangnya saya ngomong begini nih, ternyata secara diam-diam saya dianggap ustadz radikal di Tangsel. Ya Pak, dengarlah cara ngomong saya menyampaikan. Karena saya setiap bicara saya kasih dalil supaya saya jangan dikatakan retorika saya. Ini ayatnya gitu. Tahunya saya ketika saya tabligh akbar waktu itu bersama Pak Agil Munawar, Pensirat ya Munawar di Pamulang itu. Mengundang saya Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Ada sebuah masjid di BSD tak mengundang saya. Ya, Islamic Center punya Pemda. Ramadan tak diundang saya. Kenapa nggak diundang ini? Jadi DKI menunjukkan ini ya, Pak Ustadz Budi bukan radikal ya. Dewan Masjid mengundang dia, Dewan Masjid aja mengundang dia. Karena ada yang ya, tapi saya pikir saya sudah berhasil itu. Berhasil jadi radikal. Ya. Jadi tak boleh kita menyampaikan kebenaran begini nih. Kenapa? Ada yang terbakar jenggotnya. Bahkan jenggot sampai mukanya pun terbakar. Tak boleh memilih calon presiden, calon wakil presiden, atau calon caleg yang dia itu penista agama, partainya dan orangnya. 140 surat An-Nisa. Nanti gamblang itu. Tapi ini dia karena dia tahu partai dia suka mengolok-olok agama Tuhan ini, ngejek-ngejek azan, pendidikan Islam ingin dibuang segala macam. Takut orang tak milih dia. Semprotnya ke saya jadinya. Ya. Jadi kalau diam kata semua, itu pesan Imam Ahmad bin Hanbal. Jika ada kemungkaran, kau diam yang tahu, aku pun yang tahu diam, kau yang tak tahu diam. Bagaimana orang awam tahu kebenaran? Semua takut cari aman. Ya, cari aman dia, supaya aman, diundang kemana-mana gitu. Ya, model saya tak bakal masuk TV begini nih. Ya. Karena radikal soalnya. Ya baik. Pertama kafir. Kita lihat dulu ayatnya. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anun mubin. Mana yang pertama saya sampaikan dulu. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Nanti orang-orang kafir itu menyesal mereka. Lau kanu muslimin. Kenapa aku tak beragama Islam kemarin? Ya. Lau kanu muslimin. Andaikanlah aku menjadi muslim waktu itu ya. Tentu tak begini. Tak ada sudah penyesalan begini, ya. Sampai Allah katakan alif lam ra itu kalimat kafir muqatta'ah. Jika ada kalimat begini kata ulama tafsir, berarti ada berita penting setelah ini. Apa itu? Penyesalan yang semua tak berguna sudah. Karena enggak menjadi muslim. Nah, ayat sampingnya inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami peringatkan mereka kepada azab yang sudah dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ketika orang melihat apa yang dilakukannya, yadah dengan tangannya, nampaknya perbuatan buruk dia itu azabnya. Wa yaqulul kafir, orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Nah, jadi ketika dilihatnya kambing disidang sama kambing, kata Allah, kenapa kau patahkan kambing aja disidang coba. Apalagi sambo. Ya. Kambing saja hewan binatang tak punya akal disidang Tuhan karena kezoliman itu. Kenapa kau patahkan tanduk teman-teman? Ini Allah langsung bicara sama kambing ini. Kenapa patahkan Tuhan? Biduni terjemah, tak ada penterjemah. Be jawabnya lah, ya. Begini. Lalu apa terjadi? Diangkat haknya. Cara Allah tak tahu saya bagaimana maksudnya diangkat hak orang itu sehingga dia dibela. Apa setelah itu? Setelah bisa menghukum mereka saling menghukum, fasamau ila turab, diratakan keduanya jadi tanah.
Tak ke neraka mereka walaupun buat salah, tak ada ke surga, tak ada ke neraka hewan kambing ini. Melihat begitu menjerit orang kafir itu. Ya laitani kuntu. Jadi pingin tanah juga mereka. Jadi kambing. Ya, domba yang tersesat namanya. Nah, jadi datanglah ayat-ayat ini, Pak. Inna anzarnakum, memberi peringatan kepada kita. Ya. Jadi kalau saya percaya kepada sesuatu yang saya lihat biasa itu, ya, bisa nggak kita percaya kepada sesuatu yang kita nggak lihat? Itu surga itu, Pak. Bukan main nikmatnya. Gambaran di surga yang di Quran itu kata para ulama, itu gambaran yang bisa kita cerna. Buahnya dekat, dipan-dipan, air mengalir. Akan tetapi surga saking nikmatnya, kata Nabi dalam hadis kursi dijelaskan, mala ainun ru'at. Tak pernah mata melihatnya, wala udrun sami'at, tak pernah kuping mendengarnya, tak pernah mata melihat, tak pernah kuping mendengar, wala khatra ala qalbil bashar, terlintas saja pun tak ada. Coba kalau umpamanya di surga, setiap malam jika ada orang tahajud, rambutnya yang beruban jadi hitam, umpamanya langsung kes begitu tuh, saya yakin rajin tahajud orang. Itu besok tahajud terus habis dah, hitam lagi, bisa kawin lagi dia. Ya kan? Atau setiap orang buat dosa, buat maksiat, bintik gatal. Saya yakin orang tak mau buat dosa itu. Tapi kan sama saja ini, orang tak sholat sama jalannya. Ya? Sengaja Allah sembunyikan itu. Inna sa'ata atiyatun akad ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Akhirat itu kata Allah pasti datang, sengaja kami umpetin, kami sembunyiin kata Allah, supaya orang kami lihat kata Allah, amal kalian kami lihat. Percaya nggak kepada sesuatu nggak kelihatan? Bisa jadi soleh nggak karena nggak kelihatan ini? Nah itu. Jadi pertama orang kafir. Yang kedua, orang-orang yang menyesal di akhirat enggan mengikuti sunnah Nabi. Saya enggak mau mengatakan urusan bidah ya. Tak usah terlalu jauh kita urusan bidah. Urusan makan tangan kanan, makan jangan berdiri, pipis kalau bisa jongkok, gitu loh. Salaman, menoleh, senyum, jangan putus silaturahim sama tetangga baik. Itu aja dulu, ya. Wa yauma ya'addu zalim. Orang zalim pada waktu itu nanti akan menggigit tangannya. Oh, gini, isyar. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Andaikan ku ikutilah jalan Nabi ini. Nah, itu kan. Al-Furqan 27. Ya. Ini ibu-ibu, bapak, hadis sahih Imam Bukhari. Datang seorang perempuan ke Nabi. Ya Rasul, saya punya tetangga. Kenapa tetanggamu? Kalau malam qiyamul lail, kalau siang suka puasa sunnah, wa yatasaddaq, dan suka sedekah dan melakukan kebaikan. Bagus amalnya. Kenapa engkau mengadu kata Nabi? Satu penyakitnya orang yang rajin beribadah ini. Tu'dzil jiran bil lisan. Ada saja cara dia menyakiti tetangganya sama lisannya. Apa kata Nabi? Oh, kalau begitu la khaira fiha, tak ada kebaikan pada dia. Hiya finnar, dia masuk neraka kata Nabi. Hadis sahih Imam Bukhari itu. Itu saya punya judul namanya larangan parsial dalam beragama. Ya? Baik sama Tuhan, rajin beribadah, sama orang buruk tingkah lakunya ke neraka. Jadi kebaikan itu la khair, tak dianggap kebaikan. Ya? Nah, jadi ini harus kita camkan betul-betul ya. Ikutilah sunnah Nabi yang betul-betul yang harian aja. Makan, duduk, tangan kanan, bismillah, ya, masuk rumah, masuk toilet gitu. Ada doanya. Ini juga tiap hari gitu ya. Oh, usah cinggang celana jenggot panjang segini ya. Ya, seadanya jenggot, seadanya sudah. Begitu panjang begini dia. Ada jenggot panjang sampai begini kan kotor itu. Kalau makan dimsum apa sih? Zupa-zup menetes gitu. Orang jijik jadinya. Segini, janggut saya cuma 7 helai Pak, panjang ke bawah gitu. Segini aja. Ya. Ya betul ya? Ya. Ibu-ibu untuk aurat ya. Iya. Dan segala macam. Sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan itu. Bersiwak,
Kata Nabi, siwak as-siwaku tuhratun lil fami. Siwak itu kata Nabi dapat membersihkan mulut. Wa mardhatun lirrabb, dan mengundang ridha Allah terhadap dirimu. Habis wudu doa. Kata Nabi, azan jawab. Yang sunnah-sunnahnya syahrin. Kata Nabi, idza adzan muadzin qulu bima yaqul. Azan muadzin ucapkan apa yang ucapkan. Jangan kita diam HP gitu. Allahu akbar, Allah. Matikan dulu semua. Khusyuk. Allahu akbar, asyhadu alla la haula la halal fal. Jawab semuanya. Lalu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati. Kata Nabi apa? Hullat alaihimus syafi'ah. Ini orang ini wajib baginya syafaat. Ini tak berdoa, tak menjawab. Habis wudu, baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abdu wa rasul. Sampai situ saja dia berdoa, kata Nabi, hadis sahih Imam Muslim, dibuka 8 pintu surga. Tambah lagi dia, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tambah lagi kafatul majlis, ada doa yang tambahan lagi nih yang orang tak tahu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, itu tambahan dalam kitab Syekh Bakri Ismail Fiqhul Wadi. Nabi jika mengajukan hadis Hasan, berwudu itu baca doa. Tapi tak per anggota, semuanya ketika berwudu baca, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunkan dosaku. Oh wasi'li fid dari, lapangkan kuburanku, wa barik li fi rizqi, berkahi rezeki. Hadisnya Hasan. Ada anjuran Nabi itu, sunnah-sunnah begini nih. Ya, kalau enggak hafal apa, Allahumma ighfir li dzambi, Allahumma ighfir li dzambi, Allah, enggak apa-apa. Ya. Masuk pakai baju kanan dulu, lepasnya kiri, pakai sandal kanan. Yang begini sunnah begini aja dulu. Yang ringan-ringan begini ini, yang membuat Nabi merasa terbela itu benar. Makan tangan kanan, makan duduk, dan lain sebagainya. Makan pakai Bismillah. Berikutnya, yang menyesal nanti di akhirat, sibuk mengumpulkan harta dan jabatan, lalu lupa akhirat. Nah, tiap hari dia lewat dari masjid, tak pernah mampir. Saya ada tetangga saya itu, tiap hari sibuk nyari duit. Ya, saya sindirlah. Kenapa tak bersyukur? Saya bilang, Allah telah memberi modal kepada kalian. Modal apa? Sehat tuh, sehingga bisa nyari duit. Syukuri, kamu masjid datang, sholat 5 waktu pas waktu-waktu senggang. Ya, bisa punya mobil, dia punya rumah, dia baru setahun, dia 2 tahun kerja udah punya kendaraan tuh. Allah mudahkan itu. Karena Allah kasih modal awal. Apa itu? Otakmu ini cerdas, tak gila, badanmu sehat, bisa ngas motor, menginjak mobil. Itu modal awal dari Tuhan itu. Seperti begini, ada orang membela seseorang presiden karena banyak dia lakukan infrastruktur. Umpamanya gitu, terperangah dia. Sebelum bapak itu bangun infrastruktur, Allah sudah membangun infrastruktur dari alam ini. Tumbuh tanaman, bumi tanpa atap, langit ini hujan turun dengan teratur. Tuhan mengkasih semua. Kenapa tak diikutkan Tuhannya, diikutkan ke sana? Umpamanya begitu. Ini kadang-kadang manusia ini begitu tuh, ya, terpangah gitu. Padahal belum tentu dia nikmati apa yang dilakukan infrastruktur yang dia lihat itu. Ya, baik. Ini ayatnya, ya, ayat tentang dunia. Apa itu? Harta dan jabatan. Ada jabatannya soalnya. Soalnya ayat ini bicara jabatan juga. Wa amman, adapun orang yang dikasih kitabnya sebelah kiri, mereka akan mengatakan, kitab apa ini? Walam adri ma hisabi, aduh gawatlah saya ini, hisab saya ini, kenapa kitab saya dari kiri dilemparkan lagi? Ya laitaha kanatil qadiyah, hukum apa yang saya dapatkan ini? Ma aghna anni maliyah, tak fungsi harta saya. Halaka anni sultaniyah, tak fungsi jabatan saya. Khudhu faghullu, ambil mereka belenggu, kata Allah. Tsummal jahima sallu, lalu ikat. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Jadi 7 ikat, malaikat rantai sini, rantai sana, rantai 7 menarik leher sampai putus. Rasakan, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Ini kan bagi orang-orang yang menumpuk lupa dunia. Ya, di negeri kita ini, ya, maju tak gentar bila yang bayar. Ya, pejabatnya makin luas, makin luas lagi, makin luas. Ada tulang saya itu yang lagi sembuh pula dia. Awak mengharapkan agak sedikit oleng lah gitu ya. Bukan mendoakan. Jadi doa itu 2 ya. Ya boleh kita mendoakan orang zalim, boleh.
Kan hadis Imam Muslim itu, ya Allah, kalau kami punya pemimpin baik, farfuk, baiklah sama dia wahai Tuhan. Kalau dia zalim, fashkuk, bencanakan, hinakan dia. Nah, dua-dua doain dia. Bukan tak boleh. Dan kita boleh nggak kita memaki orang? Tak boleh. Allah tak suka kalimat kencang maki orang. Tapi boleh kalau bapak dizolimi itu. Banyak utang, bayar utang dong. Utang begitu aja diminta. Pelit lu. Datang kita setan lu. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tak suka kalian mengucapkan ucapan yang kencang jelas terang tentang keburukan, kata Allah. Ya, aku tak suka, kata Allah. Ini firman-Nya. Illa man zulim, kecuali jika kalian dizolimi, kata Allah. Kucabut ketidaksukaan gitu. Makanya salah satu doa yang makbul, doa orang terzalimi. Begitu 10 mil dibatasi Israel, orang Palestina itu tak boleh ngambil ikan. Allah kirim ikan itu ke daratan. Mereka membatasi nikmat Allah kepada penduduk hampir 2 juta. Ini penjara terbesar di dunia itu. Ini rakyat dizolimi ini. Dirampas harta dia nih. Jangankan begini, Pak. Ya, makanya jangan katakan para pejuang-pejuang kita ini mati syahid mereka. Kata Nabi, ya Rasul, ja'a Rasul ilan Nabi. Seorang peri datang ke Nabi. Ya Rasul, jika ada orang mengambil hartaku, akhadha mali, bagaimana? Kata Nabi, lam tu'ti malak. Jangan kasih hartamu. Bagaimana jika dia merampasnya? Kata Nabi, lawan dia, Isra. Bagaimana jika ketika itu dia inqatalani, dia bunuh saya? Fa anta syahid. Mati syahid mempertahankan motor dari begal. Coba, bukan lagi mati, bukan matinya Isnu Khotimah, mati biasa. Syahid, saya itu mati Pak, langsung VVIP, tak pakai mizan lagi sudah itu. Syahid, langsung lost. Mati syahid. Ini negeri dia dipertahankan. Atau negeri kita ini, kita membela negeri kita ini. Jadi orang-orang yang masuk, imigran yang bikin menguasai kita. Itu syahid. Bagaimana jika seandainya aku membunuhnya? Apa jawaban Nabi? Hiya finnar. Yang terbunuh itu masuk neraka, kata Nabi. Kita nggak akan apa-apa. Karena kita mempertahankan harta kita. Hadis sahih Imam Muslim. Ya, jangan salah pikir kita. Nggak apa-apa kan Israel juga mati. Iya, itu akibat namanya. Karena para panjangan udah bertahan-tahan orang di Gaza itu habis mengkecil, mengkerucut, dibangun lagi. Memang suka membangun. Saya dulu ketika di Mesir, daerah Arish, saya lihatlah mereka sebelum penjajahan Camp David itu. Mereka membangun itu. Dan sifat watak Yahudi itu memang culas gitu. Begitu menang Mesir, dia mundur memang. Tapi bangunan rumah dia dihancurkan sama. Pertama dia bangun dulu supaya ada akar dulu. Setelah itu begitu mereka kalah dihancurkan rata. Kalau kita kan masih ada bangunan Belanda, jembatan, kota tua. Mereka tak mau mereka dipakai barang. Betul-betul kedekut. Apa kedekut itu? Berikutnya salah memilih pemimpin. Salah memilih teman dulu. Hati-hati memilih teman ya. Jangan salah memilih teman. Ya wailatani lam attakhir fulan khaliya. Kenapa lah aku pilih kawan ini jadi temanku? Laqad adallani an dzikri ba'da. Pokoknya teman-teman yang kita tak mengajak kita beribadah. Salah milih teman. Hati-hati. Ya, bisa menyebabkan kita menyesal di akhirat. Kenapa tak bapak ini kuikutkan? Ya, kata Al-Quran menjelaskan. Al-akhilla yauma. Siapa teman kita hakiki itu? Lihat dalam surat Al-Zukhruf. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Ketika itu kata Allah di akhirat, teman-teman akrab itu saling bermusuhan. Teman akrab di dunia saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali teman akrabmu dalam bertakwa kepada Allah, ke masjid, i'tikaf, pengajian. Saling membantu, nanti cari. Nanti kata Allah, cari temanmu itu. Nah, saling macam mencari, maka teman itu bisa menjadi syafaat. Ya. Yang terakhir penutup, orang yang salah memilih pemimpin. Salah milih pemimpin, tak mau ikuti Quran. Ya. Kalau saya milih pemimpin, Pak, tiba-tiba yang saya pilih itu salah, nggak masalah. Saya sudah selamat dari Quran, ya, di kuburan.
Tiba-tiba yang saya pilih itu ke grup sono dia. Nggak perlu menyesal saya. Kecewa, tak usah kecewa. Engkau sudah menang, sudah memilih secara Quran. Tapi jika ada orang dia memilih yang zalim, menang dia, tetap dikatakan zalim di padang Allah. Kalah dia, dua kerugian dia. Pertama dia menentang Quran, tak mengikuti Quran. Yang kedua, jagoan dia kalah. Kita nggak ada orang beriman itu. Nah, yang penting kita milih Quran. Kita lihat dulu ayatnya. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Ketika itu kata Allah, Allah memanggang wajah mereka di neraka itu, dibolak-balikkan. Mereka berkata, ya laitan ata'na Allah wa ata'na Rasulullah. Ya aduh, andaikan dulu kita ikuti Allah dan Rasulnya, tak begini kita. Wa qalu, penduduk neraka itu berkata, Rabbana, Tuhan kami, inna ata'na sadatana. Dulu kami mengikuti sadat itu sayyid, tuan-tuan, ya, pembesar-pembesar. Wa kubara'ana, tokoh-tokoh kami. Pemimpin-pemimpin lah semua. Fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami. Nanti ayat ini berlanjut, ya Allah kasih mereka 2 kali azab. Jadi mengutuklah penduduk neraka ini terhadap pembesarnya. Tapi mereka juga dibakar sama. Ini peringatan Tuhan. Jangan tak percaya sama ayat ini. Ya, sejuta, ya pasti benar kalau kita nggak percaya sama bisa murtad kita. Allah pasti terjadi hal ini, tinggal kita tunggu saja. Peringatan ini membuat kita berubah, harus berubah. Ya. Harus berubah, kita menjadi orang-orang yang soleh. Dulu suka, baru tahu saya Pak, berubah sekarang. Kalau ingin meninggal husnul khotimah. Nah, syaratnya begitu, ikuti maunya Quran. Salah selama ini, salah saya pakai pikiran saya Pak, mendengar para pengamat, sampai lupa dia pengamatan Quran. Orang lain didengarnya, sampai Allah dilupakannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambah ilmu dan amal soleh buat kita. Saya kembalikan ke MC. Mana MC tadi? Saudara. Pak Tibian. MC-nya Pak Tibian. Sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari paparan ini mohon diberi kepada nasibnya Abu Dhar Al-Ghifari. Ya, Pak. Beliau ini benar-benar amat maklum kepada siapapun. Tapi malah akhirnya dihukum oleh khalifah, dibuang di pada masih sampai mati, dan para sahabat tidak boleh ngajak ngomong, yang ngajak ngomong dihukum. Ini benar. Kemudian yang menyangkut katakan ayat tadi bahwa siapa teman-temanmu, dan dia bilang, itu jangan-jangan itu yang dipakai oleh tadi, yang di bahwa nanti kalau kamu ditanya mereka bilang saya temannya siapa tadi? Ya, Syahri. Ini sama dengan ayat yang disampaikan. Gimana cara penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi adalah Abu Dhar Al-Ghifari. Ini sahabat lemah, sahabat ini. Dulu pernah dia minta kepada Nabi, ya Rasul kasih saya jabatan. Kata Nabi, lemah. Kelahiran dari bajing loncat tuh. Ya, ini keluarga penyamun dia, tapi dia taubat. Nah, lalu bagaimana perilaku sahabat yang melakukan cerita Pak Tibian tadi? Saya sebenarnya belum baca itu ya secara runtut tentang sejarah pribadinya. Jika sahabat sirah dari kalangan Imam Suyuti, ya. Oh, ya. Ada sirah Suyuti ya. Ya, jadi jika ada terjadi para sahabat terjadi begitu,
ya kemungkaran dari para sahabat yang mereka lakukan, ya tetap kemungkaran ya. Ya, jangankan begitu. Ya, sahabat Nabi aja ada yang masuk neraka, namanya Kirkiroh. Dan ada sahabat yang Nabi tak sholatkan, yaitu siapa itu? Pada perang Khaybar waktu itu. Nah, jadi tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya. Hanya kadang-kadang ketika kejadian pembunuhan Husain itu, ya, para sahabat agak terdiam menjawabnya. Kata para ulama terdiam artinya menjelaskan, mau menyalahkan Muawiyah sahabat Nabi, mau menyalahkan Husain cucu Nabi, atau Aisyah terhadap Ali perang Jamal. Biasanya para sahabat, para ulama diam mereka, tak berani mengomentar, karena sama-sama ini adalah keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Mendiamkan. Tetap kemungkaran Allah akan tunjukkan. Ya. Dan sifat Nabi juga begitu. Dulu ada seorang Hawashi, ya, menombak Hamzah pada perang Uhud. Tapi sikap Nabi itu marah itu. Kau yang membunuh pamanku ya. Iya. Berpaling Nabi itu. Karena dia cinta sama paman Hamzah ini. Karena Hawashi ini membunuh disebabkan perintah majikannya Hindun. Jika engkau bisa menombak Hamzah, karena Hamzah ini pernah membunuh ayahku pada perang Badar, aku akan membebaskan. Membebaskan budak itu kan senang dia. Budak itu kan itu yang diidamkan, yang merdeka. Tapi apa terjadi? Dia balas sakit hatinya. Dia bunuh Nabi palsu, Musailamah, yang ditombak sama dia untuk mengobati sakit hati Nabi terhadap dirinya. Artinya, ya kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman itu terjadi juga di zaman Nabi. Nah, tergantung nanti sahabat itu bertobat atau tidak. Itu pertama yang dapat saya komentari tentang Abu Dzar. Yang kedua tadi ayat, tadi siapa Tuhan? Katakan saya pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kan gitu ya. Itu maksudnya kan. Saya berharap tokoh ini bertaubat kepada Allah. Ya, seperti olok-oloknya bercanda, tapi kita sholat, katanya kalau sholat kita masuk setan di sana. Biarin aja setan ikut, biar sholat sama kita katanya. Kata Nabi, rapatkan saf, karena setan itu masuk laksana anak kambing masuk ke sebelah kaki induknya. Saf rapatkan. Tapi kan diledekin hadis Nabi ini. Ya biar aja masuk setan, sekalian dia sholat sama kita. Emang dia sholat, kita sholat setan, digodanya kita. Nah, begini-gini nih, ngeledekin gitu syariat. Ya. Nah, saya berharap bertaubat. Kalau tetap tak bertaubat dalam begitu, wa hisabuhum 'ala Allah. Hitungan dia nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya, apakah nanti di akhir hayatnya dia bertobat. Tapi yang kita tangkap, yang nampak kita dulu nih, ya, kita cuma menghukum di situ. Makanya kita nggak boleh menghukum dia sampai ujung akhirnya, nggak boleh. Seperti begini, ada orang tak sholat, ya. Kamu tak sholat masuk neraka, tak boleh kata para ulama kita tuduh masuk neraka dia. Kenapa? Kita nggak tahu akhir hayatnya. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung-ujungnya itu. Entah taubatnya dia. Yang boleh kita katakan begini, Bang, kalau kamu nggak sholat bisa terancam ke neraka loh. Beda sama kamu ke neraka, dipastikan ditunjuk. Nah, nggak bisa, kita nggak punya wewenang itu. Itu hak Allah. Ya. Ini persis seperti Nabi Muhammad ketika dia patah giginya perang Uhud, dia mengatakan celakalah kaum yang membuat. Kata Allah apa? Laisa laka min amri, Muhammad tak urusanmu itu. Buat orang celaka masuk neraka, itu kan? Ditegur langsung Nabi kan? Nah, kita ini terbatas, tak boleh mencap orang itu. Cukup kita katakan kalimat ayatnya begini. Nah, mana tahu kalau akhir ayatnya dia bertobat dan husnul khotimah. Demikian dapat saya sampaikan. Oh, ibu-ibu, apa bu? Iya. Waalaikumsalam. Bangko. Tapi sebangkonya butuh. Ambil sembakonya gitu katanya. Pilih yang lain gitu.
Kalau dikasih, pertama gini, kalau dikasih orang itu khud ya Umar, ambil wahai Umar kata Nabi. Umar menolak. Kata Nabi ambil. Jadi kalau kita jangan boleh minta kalau dikasih, kalau dikasih. Nah, terus ya ketika dikasih, jadi ini dua pendapat jadinya ya. Pertama begitu tadi, yang kedua yang komitmen dia tolak sama sekali, takut itu nyogok, risuah. Kan harapan orang itu jika dikasih sembako kau pilih dia, harapannya begitu. Ada maunya dia. Kalau ditanya saya, ya saya cenderung tolak sembakonya. Ya, saya nggak pilih Anda. Ya, Anda kasih saya, nanti saya khianat. Daripada kita tertakun-takun bingung gitu, saya makan punyanya, saya nggak milih dia. Kan yang viral kan begitu, ambil sembakonya, pilih yang lain. Kan begitu. Kalau saya ditanya ya, tahu saya diambil, tolak saja. Masuk ke dia, diambilnya lagi pulang ke gudang dia, ya. Nah, itu ya. Apalah gunanya kita? Jadi kita bingung makannya, kita makan takut makan riswah, sogokan, ya, bingung kita. Lebih aman lepaskan. Kalau tapi butuh saya makan Pak, cari rezeki yang halal, yang jelas, yang jelas kita dapat beras. Daripada begini-gini. Kalau saya ditanya, kalau ustadz lain yang ada terserahlah. Kalau saya ini ingin menjaga betul-betul supaya makan halal gitu, ya. Dan kita tenang hati kita. Kan tak tenang hati kita. Kita makan sembako dia, minyak goreng kita buat goreng bakwan, kita pilih yang lain. Kan tak tenang di sini tuh, kayak khianat. Gitu. Daripada begitu, tolak langsung. Aman hati kita. Itu saya. Kalau ustadz lain punya dalil, tanya ustadz dalil dia. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.